Setelah melewati musim yang berat, PSIS Semarang akhirnya menjadi tim pertama yang terdegradasi dari kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Musim ini menjadi mimpi buruk bagi klub berjuluk Mahesa Jenar yang dihantam berbagai persoalan, baik itu di dalam maupun di luar lapangan. Deretan masalah akut sepanjang musim turut memicu kemerosotan performa yang tak terbendung hingga akhir kompetisi. PSIS hanya mampu mengemas 25 poin hasil dari 6 kali menang, 7 imbang dan 19 kali kekalahan. Awal musim sebenarnya memberikan secerca harapan. Di bawah komando pelatih Gilbert Agius, PSIS sempat menunjukkan performa menjanjikan, bahkan mampu menaklukkan rival sekota Persis Solo dalam derby Jawa Tengah yang berlangsung di kandang lawan. Namun, momentum itu tak bertahan lama. Memasuki paruh kedua musim, performa PSIS mengalami penurunan drastis. Masalah internal mulai terkuak, terutama terkait isu keterlambatan pembayaran gaji pemain. Situasi finansial yang tidak stabil membuat atmosfer tim memburuk. Dua pemain asing yaitu bek asal Spanyol Roger Bonnet dan penyerang Angola Evandro Brandão memilih hengkang sebelum musim berakhir. Bonnet bahkan mengungkapkan bahwa pemain lokal pun mengalami tekanan serupa, namun enggan bersuara karena takut akan konsekuensi. Kondisi semakin memburuk saat pelatih kepala Gilbert Agius memutuskan mundur setelah pekan ke-30. Kursi kepelatihan pun dilanjutkan oleh Muhammad Ridwan sebagai caretaker, tetapi situasi tidak kunjung membaik. Salah satu momen paling mencolok terjadi saat PSIS dibantai Bali United dengan skor telak 4-0. Ironisnya, 2 gol awal Bali tercipta dari kesalahan pemain PSIS sendiri dengan 2 gol bunuh diri yang menimbulkan sorotan. Salah satunya dicetak oleh Ridho Syuhada. Peristiwa itu memicu spekulasi netizen. Namun, Ridwan membela pemain mudanya dengan menyebut bahwa sang pemain adalah sosok religius, menegaskan bahwa insiden tersebut tidak berkaitan dengan integritas. Laga penuntun nasib pun terjadi saat PSIS menjamu PSS Sleman pada Jumat 9 Mei 2025. Kedua tim sama-sama mengoleksi 25 poin dan saling bersaing di dasar klasemen. Sayangnya, PSIS tampil tanpa rasa percaya diri dan harus menyerah 1-2 di kandang sendiri. Kekalahan itu membuat mereka tertinggal 6 poin dari zona aman, sementara hanya tersisa 2 pertandingan. Harapan untuk bertahan di Liga 1 akhirnya benar-benar sirna ketika Semen Padang berhasil mencuri 1 poin penting dari markas Persebaya Surabaya. Tambahan 1 angka itu cukup untuk memastikan PSIS Semarang tak mampu lagi mengejar ketertinggalan, sekaligus mengonfirmasi mereka sebagai tim pertama yang terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Degradasinya PSIS Semarang dari Liga 1 ke Liga 2 musim 2025-2026 menyisakan keprihatinan mendalam, tak hanya bagi publik sepak bola Jawa Tengah, tetapi juga bagi para pemerhati manajemen klub profesional. Namun, di balik duka tersebut, terbentang peluang besar bagi PSIS untuk melakukan transformasi menyeluruh. Klub berjuluk Mahesa Jenar ini harus menjadikan degradasi bukan sebagai akhir, tetapi sebagai titik awal revolusi internal yang lebih serius dan terencana. Secara taktis, PSIS perlu mengevaluasi ulang strategi pengembangan pemainnya. Banyak klub yang gagal bertahan di kasta tertinggi karena terlalu mengandalkan pemain asing tanpa memiliki akar kuat dari sistem akademi. Konsep long-term athlete development menyarankan bahwa pembinaan berjenjang dan internalisasi filosofi bermain sejak usia muda menjadi kunci keberlanjutan performa klub. Oleh karena itu, PSIS perlu berinvestasi lebih besar dalam akademi elit, sekaligus memperkuat identitas permainan yang konsisten. Selama ini, pergantian pelatih yang terlalu sering membuat PSIS kehilangan kontinuitas strategi. Mereka perlu menetapkan DNA permainan yang jelas, apakah berbasis penguasaan bola, pressing tinggi atau transisi cepat yang menjaga filosofi klub secara konsisten. Di sisi manajemen, krisis yang muncul akibat degradasi harus ditangani dengan pendekatan strategis dan bukan dengan pendekatan reaktif. PSIS membutuhkan direktur teknik dan direktur olahraga yang mampu menjaga arah pengembangan jangka panjang, bukan sekedar menyelamatkan wajah mereka di jangka pendek. Degradasi tidak boleh disikapi dengan PHK massal atau menjual semua pemain inti. Justru, dalam masa krisis ini, penting bagi manajemen untuk menunjukkan kepemimpinan kolektif
dan membangun ketahanan organisasi. Selain itu, PSIS harus mulai membuka diri terhadap pendekatan berbasis data dan teknologi. Klub-klub modern kini mengandalkan match data analisis, GPS tracking hingga sistem prediksi cedera untuk meningkatkan performa dan efisiensi skuad. Sayangnya, PSIS tampak belum agresif dalam pemanfaatan teknologi ini. Padahal, dalam kondisi keterbatasan, data menjadi alat penting untuk membuat keputusan tepat saat laga berlangsung maupun dalam latihan harian. Pendanaan juga menjadi tantangan utama setelah degradasi karena banyak klub yang langsung mengalami krisis likuiditas akibat pemutusan kontrak sponsor dan berkurangnya pendapatan dari hak siar. PSIS harus segera merancang model bisnis berlapis, misalnya dengan menggandeng UMKM lokal sebagai sponsor mikro, memperluas pasar melalui platform digital, dan mengembangkan unit usaha seperti produk merchandise, akademi swasta, hingga wisata olahraga berbasis Kota Lama Semarang. Jika PSIS ingin bangkit dan kembali ke Liga 1 dengan fondasi yang kokoh, mereka bisa belajar dari klub-klub seperti Persik Kediri dan Dewa United yang sempat turun kasta dan bisa kembali bangkit melalui manajemen modern. Bahkan, musuh bebuyutan mereka Persijap Jepara kini sudah berhasil promosi ke Liga 1 setelah bertahun-tahun terpuruk. Kunci kebangkitan adalah perencanaan jangka panjang, perekrutan pemain berdasarkan kebutuhan taktis, bukan sekedar nama besar, serta pelatih dengan lisensi dan visi yang sesuai dengan filosofi klub.